Halo guys, selamat datang kembali di Ras Cinema. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul The Equalizer 3. Film The Equalizer 3 ini adalah kelanjutan dari film The Equalizer 1 dan 2 yang sudah kami rangkum sebelumnya. Jika ingin melihat videonya, kami sudah menyiapkan linknya di sudut kanan atas. Film ini menceritakan tentang Robert McCall, seorang mantan pasukan khusus dan agen rahasia pemerintah yang ingin merasakan kedamaian dan ketenangan saat menghabiskan masa pensiunnya di Italia Selatan. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. The other things are not your concern. I'm really beginning to like this place. It's a movie. Film berawal di Italia, tepatnya di daerah Sisilia, dan terlihat seorang pria parubaya serta anak laki-laki di sampingnya. Pria itu bernama Lorenzo Vitale. Ternyata Lorenzo ini adalah bos gangster. Saat dalam perjalanan mereka, Lorenzo mendapat kabar kalau beberapa anak buahnya telah dihabisi di salah satu markasnya. Kemudian Lorenzo dan anak buahnya pergi ke suatu ruangan. Dan di ruangan tersebut sudah ada seorang pria yang sedang menunggu kedatangannya. Pria itu tidak lain adalah Robert McCall. Dan Robert lah yang telah menghabisi seluruh anak buahnya. Dan untuk yang belum tahu siapa Robert McCall ini, sebenarnya Robert McCall adalah mantan pasukan khusus terbaik Amerika. Dan dia juga sempat menjadi mesin pembunuh untuk pemerintah. Bahkan Robert ini menghabisi puluhan bos mafia yang berani berulah dengannya. Tu sei chi sono? I know. Kemudian Lorenzo bertanya kepada Robert, apa yang kau inginkan? Robert pun menjawab kalau Lorenzo telah mencuri sesuatu dan Robert datang untuk mengambilnya. Robert lalu memberikan waktu kepadanya hanya 9 detik untuk mengembalikannya. Namun di situ Lorenzo hanya menganggap ancaman Robert adalah lelucon. Kemudian Robert keluar dari ruangan itu dan saat dia keluar dia bertemu dengan anak laki-laki Lorenzo yang menunggu di mobil. Di situ Robert meminta si anak agar diam dan tidak melakukan hal konyol. Tidak disangka ketika Robert sedang berjalan tiba-tiba anak laki-laki itu menembaknya dari belakang. Lalu, dengan luka tembak di perutnya yang cukup parah, Robert memaksakan pulang menggunakan mobilnya. Tidak lama kemudian, Robert ditemukan oleh seorang pria, dan pria itu pun langsung membawa Robert ke seorang dokter di Altamonte untuk segera dioperasi. Beberapa waktu kemudian, terlihat Robert yang sedang dioperasi oleh sang dokter di rumah pribadinya. Ketika operasi sudah berlalu, Robert pun tersadar dan Enzo mengatakan agar Robert tinggal sejenak di rumahnya sampai lukanya membaik. Beberapa hari kemudian terlihat Robert sudah mulai bisa berjalan dengan menggunakan sebuah tongkat yang diberikan oleh Enzo. Siang harinya, terlihat Robert mengunjungi sebuah restoran.
Buongiorno. Dr. Enzo's a very good doctor. Polisi itu adalah orang yang membawa Robert ketika dia membutuhkan pertolongan pada waktu dia terluka. Polisi itu bernama Giorgio Bonucci. Lalu Gio mengatakan kalau dia memarkirkan mobil Robert di belakang kantor polisi dan dia tidak memeriksa isi tasnya. Dari situ nampaknya Robert tertarik untuk menetap di kota ini karena suasananya yang begitu indah dan semua warganya yang sangat ramah. Ciao Roberto. Ciao. Saat Robert di rumah, dia menghubungi seorang wanita. Ternyata Robert menghubungi seorang CIA Financial Operation Group. Di situ Robert mengatakan beberapa peti diimpor dari Timur Tengah yang tampaknya dari Suriah, dan Robert memintanya agar segera memeriksanya. Beberapa hari kemudian terlihat Robert yang sedang berjalan-jalan. Dan saat dia melewati sebuah toko, Robert mendengar ada suara keributan. Ternyata suara keributan itu berasal dari dalam toko dan si pemilik toko tersebut sedang dimintai uang keamanan oleh seorang pria yang bernama Marco Quaranta. Melihat hal tersebut, Robert sangat marah dan geram. Namun karena Robert warga baru dan belum mengetahui kondisi sekitar, dia pun memilih untuk diam sembari terus memperhatikan para gangster itu. Sesampainya di markas, Marco langsung menyetorkan hasil pungutannya kepada bosnya yang bernama Vincent Quaranta. Ternyata Vincent ini adalah kakak dari Marco dan satu-satunya bos mafia yang ada di kota ini, sehingga Vincent merasa sangat berkuasa di kota tersebut. Di situ Vincent sedikit kesal kepada Marco karena uang setorannya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian Vincent meminta Marco agar lebih tegas lagi kepada orang-orang yang dimintai uang keamanan. Keesokan harinya terlihat Robert sedang mendatangi si pemilik toko kemarin dan akan membeli beberapa ikan segar di toko itu. Tetapi pemilik toko itu yang bernama Angelo mengatakan hari ini kau tidak usah membayarnya karena kau adalah teman dari Enzo. Mendengar hal tersebut, Robert menjadi semakin suka terhadap semua orang yang ada di sana. Di sisi lain, terlihat beberapa anggota CIA Financial Operation Group dan terlihat seorang wanita yang bernama Emma Collins. Wanita ini yang dihubungi oleh Robert dan mereka sedang memeriksa sebuah lokasi yang menjadi tempat perdagangan barang haram yang ada di kota Altamonte. Di situ Collins dan timnya berhasil menemukan bukti berupa barang haram dan uang jutaan dolar. Namun mereka tidak menemukan satu orang pun sehingga Collins dan timnya masih belum bisa mengetahui siapa gembong barang haram tersebut. Di tempat lain, terlihat Vincent dan para anak buahnya menemui Marco. Di situ Vincent meminta Marco agar lebih menekan warga yang tidak mau membayar uang keamanan. Dan benar saja Marco dan anggotanya telah berbuat onar dengan membakar sebuah toko milik dari Angelo. Robert yang melihat semua itu, dia pun tidak bisa tinggal diam saja dan harus membantu warga karena ulah para gangster itu. Keesokan harinya terlihat Robert yang menikmati tehnya di sebuah kafe. Dan di situ dia bertemu dengan Emma Collins. Lalu mereka pun berbincang-bincang. Di situ Collins bertanya, kenapa kau ada di pertanian di Sisilia? Tepatnya di pertanian yang menyimpan narkotika jenis amfetamin. Robert menjawab, aku hanya kebetulan lewat di sana. Setelah agak lama berbincang-bincang, akhirnya Collins pun bergegas pergi. Di lain sisi terlihat Gio yang saat ini akan menjemput anaknya di sekolah. Namun Gio tidak menemukan anaknya dan dia pun segera bergegas pergi pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Gio terkejut karena melihat istri dan anaknya sudah disekap oleh Marco dan anak buah Vincent.
Ternyata lokasi tempat barang haram yang digerebek oleh tim CIA Financial Operation Group itu adalah milik Vincent. Dan orang yang dicurigai Vincent membocorkan lokasi tersebut adalah Gio. Di situ Gio disiksa dan dihajar oleh Marco. Dan dia mengatakan agar Gio tidak sekali-kali lagi mengganggu bisnis Vincent jika dirinya tidak ingin anak dan istrinya tewas. Setelah itu, Gio mengobati lukanya kepada Enzo. Dan kebetulan juga di situ ada Robert yang sedang mengunjungi Enzo di rumahnya. Lalu Robert pun bertanya kepada Enzo, kenapa Gio bisa babak belur seperti itu? Enzo menjawabnya kalau dia baru saja dihajar oleh anggota Vincent karena telah membocorkan bisnis haramnya kepada CIA. Enzo juga mengatakan kalau Vincent semakin berkuasa di kota ini dan dia juga tidak akan segan-segan menghabisi siapapun yang dianggap tidak menuruti perintahnya. Mendengar hal tersebut, Robert semakin geram dengan kelakuan Vincent dan para anggotanya. Keesokan malamnya terlihat Gio yang sedang makan malam bersama sang istri serta anaknya. Tidak lama kemudian datanglah Marco dan anggotanya yang langsung mendatangi Gio. Di situ Marco meminta Gio agar menyiapkan perahu untuk dipakai oleh Vincent terkait bisnisnya. Gio pun terlihat ketakutan dan bingung, lalu Gio pun mengiyakan saja permintaan Marco. Lalu Marco melihat ke arah Robert dan langsung menghampirinya. Di situ Robert telah mendengar semua pembicaraan mereka. Issues the other things are not your concern. I'm really beginning to like this place. It's a movement. It's the median nerve. Setelah Marco berhasil dipojokkan, Robert menyuruh Marco agar dia meminta semua anggotanya agar keluar. Kemudian Robert menyuruh Marco agar mengeluarkan senjatanya dan diletakkan di atas meja. Ketika berada di luar, Marco merasa tidak terima dengan perbuatan Robert tadi. Dan dia meminta salah satu anggotanya agar segera menyalakan mobilnya. Kemudian tiba-tiba mobil yang akan dikendarai mereka menabrak salah satu anggotanya hingga tewas. Keesokan harinya terlihat Vincent yang sedang melakukan upacara pemakaman adiknya. Tidak lama kemudian datanglah ketua polisi yang datang untuk berbelasungkawa. Mi dispiace per tuo fratello. Vincent meminta ketua polisi itu agar mencari pelaku yang telah menghabisi Marco dan anggotanya. Ketua polisi itu justru menolaknya dengan mengatakan sesuatu yang menyinggung Vincent. Io fa un lavoro tuo. E tu stai qua a parlare stronzate. O tu stai a scordare posto tuo. Dan di lain sisi terlihat Collins yang masih terus melakukan penyelidikan terkait barang haram yang pernah mereka temukan. Lalu Collins pun langsung dibawa ke rumah sakit dan harus dirawat selama beberapa hari ke depan. Take care of her, okay? Saat malam harinya, Vincent mengerahkan semua anak buahnya untuk mencari pelaku yang telah menghabisi Marco, adiknya. Vincent menegaskan kalau si pelaku pembunuh Marco tidak muncul, maka Vincent akan menghabisi Gio beserta istri dan anaknya. Di situ, semua warga yang melihat aksi Vincent ini, tidak ada satupun dari mereka yang berani melawannya. Joe! I killed your brother. Here I am. Setelah itu, Robert pun menampakkan dirinya dan mengatakan kalau dirinya lah yang telah menghabisi Marco dan anggotanya. Robert juga dengan santai meletakkan senjata yang dia pegang ke lantai. Dan kemudian Robert mengatakan silahkan saja kalau Vincent mau menghabisinya. Namun tiba-tiba sesuatu hal yang tidak disangka. Enzo menembakkan senjatanya sebagai isyarat. Dan lalu para warga di situ pun mengeluarkan handphone mereka masing-masing. Mengetahui hal tersebut, Vincent pun memilih untuk bergegas pergi daripada nantinya dia akan viral di media dan polisi akan mudah menangkapnya.
Keesokan malamnya, terlihat Robert mendatangi markas Vincent dan menghabisi mereka semua. Sementara itu, Vincent sendiri sedang terlelap tidur di kamarnya. Kemudian Vincent berjalan menuju ke ruangan tengah untuk memanggil para penjaganya. Namun, betapa terkejutnya dia saat melihat semua penjaganya telah tewas. Ketika Vincent tersadar, dia sudah dalam keadaan terikat. Lalu Robert mengatakan kalau dia telah memasukkan obat-obatan terlarang ke dalam tubuhnya. Dan Vincent pun mempunyai waktu kurang lebih 6 menit sampai jantungnya berhenti. Kemudian Robert pun melepaskan ikatannya dan membiarkannya pergi. Tetapi Robert mengikutinya. Hingga pada akhirnya Vincent pun tewas dengan sendirinya akibat overdosis. Beberapa waktu kemudian, di sisi lain, terlihat Collins yang masih berada di rumah sakit. Kini kondisinya sudah mulai membaik, dan dia melihat berita di televisi kalau CIA telah menyita obat terlarang amfetamin sintesis yang bisa membunuh 2,1 juta orang. Dan berita terbarunya adalah kalau Vincent Quaranta, pemimpin 5 keluarga Camorra, telah tewas di jalan Napoli akibat overdosis obat terlarang. Lalu tiba-tiba Robert datang untuk menjenguknya. Is that your go bag? Di situ Robert mengatakan kepada Collins kalau isi dalam tas ini adalah uang cash berjumlah $366.400. Dia menegaskan kalau uang ini adalah dana pensiun milik Greg Dyer. Di situ Robert menjelaskan kalau Greg Dyer ini adalah seorang buruh bangunan selama 43 tahun yang kini sudah pensiun. Dana pensiunnya itu diretas 9 bulan yang lalu oleh cyber hantu yang tidak dapat ditemukan oleh siapapun selama bertahun-tahun. Ternyata Robert ini menyelidiki cyber penggelapan uang di Italia dan pelakunya adalah Lorenzo Vitale, si bos mafia di awal adegan tadi. Beberapa hari kemudian terlihat Collins mendatangi seseorang yang tidak lain adalah Greg Dyer dan istrinya. Di situ Collins memberikan sebuah tas kepada Greg Dyer dan mengatakan bahwa tas itu berisi uang dana pensiunmu. Betapa terkejutnya dia saat melihat isi dalam tas itu. Thank you. Setelah itu, saat di kantor, Collins diberitahu oleh atasannya bahwa akan ada rapat dengan direktur. Dan direktur ingin bertemu dengan orang yang menangani kasus di Italia. Artinya, dia mendapat promosi jabatan atas prestasi yang dia raih. Dan Collins juga menerima sebuah amplop yang berisikan buku hitam kecil yang bertuliskan ibumu tentu akan bangga kepadamu. Di situ terungkap fakta bahwa Emma Collins adalah anak dari Susan Plummer, rekan kerja sekaligus sahabat dari Robert yang sudah tewas karena dibunuh. Sementara itu, di lain sisi terlihat Robert dan para warga sedang merayakan kemenangan tim sepak bola kesayangan mereka.